aku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupatnya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada tubuhmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak yakin semuanya dahsyat, luar biasa. Katakan yes, yes, yes. Baik adik-adik, kakak undang semuanya adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau naikkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan, pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik, kakak minta kita lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan terjadi Tuhan. Di rumah-rumah Tuhan, adik-adik mengalami lawatan Tuhan, urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik yang terkasih, angkat tangan-Mu, mari sembah Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu.
Tuhan. Adik-adik naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Katakan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik yang terkasih, bangkitkan rohmu buat Tuhan. Angkat sembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa? Balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang ajaib. Engkau Tuhan Yesus yang teramat baik bagi kehidupan kami, bagi kehidupan adik-adik, bagi kehidupan papa mama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap bersuka cita, bersorak-sorai, menari bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua adik-adik yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Adik-adik, Kak Erlin mau lihat tangan-tangannya yang diberkati Tuhan, yang semangat memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kakak pengen adik-adik semua menari buat Tuhan, semua bersuka cita buat Tuhan. Yang siap bersuka cita, Kak Erlin mau lihat semuanya bangkit berdiri, adik-adik. Haleluya, haleluya. Kita mau dengar panggilan Tuhan, kita mau jawab setiap panggilan Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku
Iya, Tuhan Yesus yang baik bagi adik-adik, bagi kakak, dan untuk selama-lamanya. Dia Tuhan Yesus yang baik. Kak Erlin mau sama-sama kita katakan haleluya 3 kali ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Adik-adik tetap fokus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku
Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih setiamu Tuhan, kasih-Mu yang sempurna Tuhan bagi kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil. Kau beri yang kupinta. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Lebih sungguh lagi katakan, kau beri yang kupinta. Yang kupinta saat cari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu,
untuk hati kami. Biar kami Tuhan, firman-Mu Tuhan, menjadi pelita, menjadi rema di dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Kakak percaya kalian tetap semangat, tetap antusias untuk mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun masih online. Nah, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Sebelumnya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kakak hitung sampai 3, kalian harus sudah duduk dengan tertib. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, urapilah bibir hamba-Mu ini agar kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kita akan melihat dongeng sebentar ya. Kakak akan mendongeng tentang binatang-binatang yang ada di hutan. Nah, di sana ada seekor burung. Burung ini burung kutilang adik-adik. Dan ada seekor kera. Seekor kera ini juga tinggal di hutan. Nah, ceritanya pagi-pagi mereka sudah melakukan aktivitasnya. Ya, adik-adik ya. Nah, burung kutilang ini pagi-pagi dia sudah menyanyi. Nyanyiannya merdu sekali. La 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 la. Na 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 na. Haleluya. Nah, si kera itu yang mendengarkan dia pusing adik-adik. Hei, burung, kenapa kamu pagi-pagi sudah berkicau saja? Pagi-pagi itu harus bekerja, bukan nyanyi. Kamu tahu tidak, aku kelaparan. La 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 la. Hei kera, meskipun masih pagi, kita harus tetap bersukacita. Kita harus bernyanyi, kita harus memuji Tuhan. Kamu jangan malas. Bangun pagi harus bersukacita. Hei, bagaimana mau bersukacita burung? Perut aku lapar. Perut aku belum ada isinya. Masa suruh bersukacita? Kera, jangan salah. Dalam keadaan apapun kita harus bersukacita. Kita harus bersyukur. Pagi-pagi kamu harus mengucap syukur dulu. Kamu mengucap syukur kalau kamu masih bisa bangun pagi. Masa harus begitu sih burung? Ya, kamu bagaimana? Pagi-pagi mengucap syukur dulu, bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Kamu masih bisa menghirup udara segar. Tapi bagaimana kalau perut aku lapar? Aku butuh makan. Nah, sesudah kamu mengucap syukur kera, kamu siap untuk mencari makan. Kamu jangan jadi malas. Nah, kalau sudah mengucap syukur, kamu akan diberkati Tuhan. Pekerjaan kamu akan dilancarkan. Wah, masa begitu sih burung? Jadi kita setiap hari sebelum beraktivitas harus berdoa dulu burung. Nah, betul kera. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus berdoa supaya dimudahkan segala urusan kita. Oke. Kalau begitu aku akan bersyukur dulu supaya hari ini diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi cerita antara kera dan burung. Kera dan burung adalah binatang yang tinggal di hutan, dia bisa mengucap
mengucap syukur setiap saat. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Nah, kita hari ini akan belajar juga mengucap syukur. Kita akan belajar dari 10 orang kusta. 10 orang kusta yang setiap hari-harinya hanya duduk di pinggir jalan adik-adik. Mereka minta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat, kepada orang-orang yang mampir di tempat itu. Mereka duduk di tepi jalan setiap hari minta belas kasihan. Ya, ada lagunya kan adik-adik ya? 1 orang kusta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang kusta itu disembuhkannya. Nah, adik-adik, saat 10 orang kusta itu sedang duduk di pinggir jalan, tidak lama kemudian Tuhan Yesus lewat di jalan itu. Tuhan Yesus hari itu berjalan dari perjalanannya untuk mewartakan kabar sukacita. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Saat Tuhan Yesus melewati jalan itu, 10 orang kusta tadi yang setiap hari hanya duduk, dia berteriak-teriak adik-adik. Guru, guru, tolong sembuhkan kami, guru. Kami menderita sakit sudah lama sekali. Nah, mereka berlari-lari adik-adik supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mendengar teriakan mereka. Tuhan Yesus berhenti sejenak. Lalu Tuhan Yesus menengok ke belakang. Ternyata memang benar dilihatnya ada 10 orang kusta yang berlari-lari ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berhenti sejenak. Lalu mereka melihat dan merespon panggilan orang-orang yang sakit kusta tadi. Ya adik-adik ya. Jadi saat itu juga Tuhan Yesus mengajak berbincang-bincang kepada mereka. Nah adik-adik, orang-orang ini sangat yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Nah kemudian Yesus itu berkata kepada mereka, "Pergilah dan bertemulah kepada imam-imam kepala. Katakanlah kalau kamu sudah sembuh dari kustamu." Nah, lalu mereka pergi adik-adik. Mereka tidak ingat lagi bahwa hari itu Tuhan Yesus sudah membuat mukjizat untuk mereka. Mereka lalu pergi begitu saja. Tetapi ada satu orang yang balik. Dia kembali berlari menemui Tuhan Yesus untuk mengucapkan terima kasih, untuk bersyukur karena hari itu dia sudah disembuhkan. Nah, anehnya adik-adik, orang itu adalah orang Samaria. Nah, dari cerita ini adik-adik, kadang-kadang kita itu lupa mengucap syukur. Apalagi kalau kita senang, keinginan kita terpenuhi, kemudian diajak jalan-jalan, kita lupa mengucap syukur ya adik-adik. Nah, seperti yang dilakukan ke-9 orang sakit kusta tadi, dia lupa berterima kasih kepada Tuhan. Nah, dari cerita ini adik-adik, Tuhan Yesus berharap jangan sampai kita itu lupa mengucap syukur. Kalau tadi di awal kakak sudah menggambarkan bahwa binatang-binatang di hutan pun harus mengucap syukur. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dimanapun berada, apapun keadaannya, kita harus selalu mengucap syukur. Seperti saat-saat ini adik-adik ya. Saat-saat ini adalah saat-saat yang memprihatinkan. Adik-adik harus belajar secara online, sekolah minggu online, tetapi kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena meskipun lewat online,
kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita bisa mendapatkan pengajaran dari Bapak Ibu guru kita. Nah, adik-adik, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Tuhan sudah begitu baik memelihara kehidupan kita. Jadi, setiap saat kita harus mengucap syukur dimanapun berada, ya, mau di jalan, di rumah, saat ini di rumah masing-masing ya adik-adik ya, kita harus selalu mengucap syukur. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera karena kita lupa tadi pagi tidak mengucap syukur. Seperti tadi burung-burung di hutan tadi pagi-pagi dia sudah bernyanyi-nyanyi mengucap syukur. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Pagi-pagi harus mengucap syukur. Adik-adik, itu tadi cerita yang bisa kakak sampaikan untuk pagi hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti boleh membaca dari Kitab Suci Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap mengucap syukur dimanapun berada. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan untuk hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tetaplah Engkau menyertai kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga. Satu Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat tabung Tuhan Yesus. Dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lindungi dan berkatilah pemimpin bangsa kami. Damai sejahtera-Mu turun ke atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya pandemi COVID-19 segera berlalu. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua. Berkatilah anak-anak sekolah, berkatilah semua kepintaran dan kepandaian. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah Bapak Gembala Pendeta Andi Markus. Berkatilah semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.